Oke, selamat malam semua teman-teman Itisodi dan KC, teman-teman mentor yang terhormat kepada Mas Itisodi beserta jajaran, Mas KC beserta jajaran, abang kita bersama Fatih, dan teman-teman semua, teman-teman Ahwat. Saya Ufar. Hari ini kita happy rasanya saya bisa berada di sini kembali. Ya, terima kasih undangannya, udah bisa sharing tentang banyak hal, dan saya mau mengtestimonikan MVP di tahun ini karena MVP ini keren banget teman-teman. Kita seolah-olah itu sebagai kalau di perusahaan itu ada namanya training center, ya. Training center itu bagaimana caranya instansi tersebut mengupgrade para SDM-nya. Nah, maka dari itu MVP ini hadir untuk mengupgrade para mentor-mentornya. Saya mau absen dulu mentor baru 2026. Mana suaranya? Oh ya, jadi yang perempuan mana? Mentor baru 2026. Yang baru hari ini, tahun ini jadi mentor. Ya. Mana suaranya? Allah Akbar. Kaget saya. Iya. Saya hari ini bisa seperti ini karena mentoring. Ya, saya singkat aja. Karena jadi mentor. Tadi kalau Nazir ngomong, kakak mentoring dari kapan? Dari 2014. 2014 sampai hari ini, ya karena mentoring asik menurut saya, mentoring nambah network, mentoring majukan usaha saya, bisnis saya, ya jadi saya aktif mentoring. Kelas Digi isinya anak mentoring nih, Oik. Tepuk tangan buat Oik. Dan lain-lainnya. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan sharing tentang public speaking. Teman-teman, boleh singkat cerita. Oh, ini nih. Ini boleh challenge. Lumayan dapat e-wallet nanti dari Oik ya. Tag tambah tag ya, tag apa? Mensq ya, lead ya? Iya. Mensq, Itisodi, KC lah. Hari ini teman-teman kita viralkan keseruannya, MVP-nya. Nanti posting tag dua ini akun yang keren ini, Itisodi, Mensq, KC, teman bertumbuh. Nanti dapat e-wallet. Pemenangnya berapa, Ik? Buat berapa penang? Tiga Iwan, 3 Ahwat. Ya kan nggak apa-apa. 3. Saya nunggu ACC Oik. Duit saya di Oik soalnya. 3 Iwan, 3 Ahwat. Oke ya. Yang seru, yang keren, dapat e-wallet. Satu orang berapa, Ik? 100.000. 5.000 ya kan dong. Jangan 5.000 loh saya. Ya nantilah kita intinya bisa top up minimal e-money gitu kan ya. Roblox kan sering ya. Roblox dan lain-lain. Oke, next. Nah, hari ini saya sama Oik ngebangun bisnis, teman-teman. Namanya Kelas Digi. Ya, Kelas Digi itu perusahaan untuk ngebantu teman-teman melek digital. Tapi ada yang kurang, titel saya kurang 1 di situ. Ya, alhamdulillah. Saya baru lulus, teman-teman. Baru lulus, terima kasih doanya. Lulus MM. Ini doa anak Itisodi ini. Saya lancar gitu ya. Lancar S2, baru banget selesai. Magister Manajemen, masih keluarga besar FEB UNJ. Dosen praktisi juga di FEB UNJ. Mungkin teman-teman PB ya. Ada nggak teman-teman dengan bisnis plan Aska? Aska doang ya? Ya. Ngajar juga, dosen praktisi dan lain-lainnya. Oke, next. Jadi intinya gara-gara mentoring, izin Allah, saya bisa berdiri di sini. Bisa ngebangun bisnis, bisa banyak, bisa keren dan lain-lainnya. Karena mentoring. Jadi teman-teman hari ini, halo kakak-kakak, kalian sudah tersesat di jalan yang benar. Ya, bingung nggak kok gue di sini? Ada nggak pikiran kayak gitu hari ini? Kakak-kakak tergabung di gedung L nggak? Organisasi? Yang baru ini kan? Anak Itisodi bukan? Bukan kan? Anak KC bukan? Bukan kan? Kenapa ikut mentoring? Karena iseng. Sadia, kamu tahu gimana Sadia? Kamu bilangnya apa? Aku bisa ngajak-ngajak.
Ya dapat sertifikat ya. Intinya ini nih. Dapat apa? Value lebih. Jadi kalian sudah tersesat di jalan yang benar. Yes. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi ini acara keren banget. Dan satu keren, yang kedua di semua fakultas ada. Jadi networking kita lintas fakultas, ya. Semoga betah sampai akhir. Oke, next. Nah, ini kegiatan saya keliling-keliling instansi pendidikan, sekolah, kementerian, dinas dan lain-lain. Belajar public speaking-nya di mentoring. Next. Ini keren nih. Semoga teman-teman bisa keluar negeri. Amin. Saya bisa keluar negeri di ACC Bos karena mentoring. Belajar public speaking-nya mentoring. Saya ngelobi bos saya mau keluar negeri dong, gratis. Fatih udah kemana-mana, di Malaysia ya, dia Singapura. Ya, gara-gara mentoring kan dia? Mentoring. Jadi, mentoring lah keren. Next lagi. Nah, ketemu megang salju gara-gara mentoring, teman-teman. Ya, saya aktif sebelum after kampus 2018 lulus langsung kerja. Networknya kakak kelas saya kerja di sana, anak mentoring juga. Saya langsung masuk tanpa share CV gitu ya. Akhirnya bisa berkarir. Oke, next. Dan beberapa ketemu tokoh-tokoh nasional. Oke, next. Sip. Next. Oke. Nah, hari ini saya diamanahkan sama teman-teman mentor untuk sharing tentang public speaking. Kita sepakat public speaking yang akhirnya ngebawa saya bisa berkarir. Public speaking belajarnya saat kapan? Saat mentoring. Mentoring kan grup-grup kecil kan? Satu kelompok berapa orang biasanya? Satu grup? 8 kan? Ya udah, kita ngomong apa adanya, kita ngomong gak dijudge, kita ngomong didengerin, ya kita ngomong banyak hal. Jadi belajar ngomong public speaking saat mentoring. Nah besok teman-teman nih, yang hari ini besok PKKMB, ada nggak ketua PKKMB hari ini nih? Selamat buat Najwa ya. Tepuk tangan buat Najwa. Ini Sri Kandinya itu Sodi nih. Ya. Kader-kadernya itu Sodi nih. Bisa masuk ke PKKMB. Nah, oke, next. Nah, jadi teman-teman, public speaking itu di dunia kerja sangat dibutuhkan. 70% kerjaan profesional itu membutuhkan skill public speaking. Teman-teman mau ngadain acara, mau sponsor, ya, butuh public speaking untuk sharing ke dekanat. Teman-teman mau masuk kerja, interview kan? Interview public speaking. Teman-teman mau report ke forum public speaking. Teman-teman organisatoris, teman-teman leader, punya tim, ada weekly meeting, ada monthly meeting, kita butuh skill public speaking. Jadi public speaking is important buat kita semua. Oke, next. Nah, teman-teman hari ini merasa, ada nggak yang hari ini merasa nggak bisa ngomong? Siapa namanya mas? Kita udah pernah makan bareng ya di kantin ya. Siapa namanya? Bintang. Bintang itu ini aktif organisatoris. Kita udah pernah makan bareng. Yang belum pernah makan bareng sama Fatih saya. Bintang, kamu merasa hari ini masih introvert kah? Belum pede kah? Belum pede. Apa yang membuat kamu belum pede? Ketika ngomong, khawatir, salah, gugup. Oke. Siapa lagi yang perempuan? Ada yang merasa hari ini, kakak siapa namanya kak? Prima. Prima kayak dosen sama Prima. Oh, enggak ya. Enggak ada percaya Prima. Kalau kamu ini yang lain gimana gitu kan? Enggak jadi deh. Nggak jadi nanya Prima deh, kayak enggak, audiensnya enggak setuju. Enggak diterima sama audiens. Nggak yakin. Oke. Tapi sisi lain, public speaking itu bukan anugerah yang terindah yang pernah kamu miliki. Kayak lagu Salah Seven kan. Tapi public speaking itu dibentuk teman-teman. Ya karena ini pelatihan dan lain-lain. Jadi karena latihan, kalau
saya Fatih itu nanya, Kak, public speaking gimana Kak? Jam terbang. Saya ngomong jam terbang karena latihan, jadi akhirnya pede. Saya juga orangnya introvert, teman-teman. Saya nggak lihat. Introvert saya loh. Introvert saya. Saya abis ini ngisi pasti diem lama gitu kan. Sambil makan gitu kan. Capek saya kadang-kadang. Makanya kalau satu hari maksimal 3 acara lah saya. Kalau ngisi-ngisi maksimal 3 acara lah. Kayak gitu. Jadi karena saya butuh energi. Kayak gitu. Jadi dia butuh latihan. Oke, next. Nah, ini teman-teman. Mulailah dari lingkungan yang terkecil. Suatu hal yang besar itu berawal dari suatu hal yang kecil. Dan akhirnya kecil itu kita retentionnya panjang, berkelanjutan, konsisten. Akhirnya menjadi suatu hal yang besar. Sebelum saya bisa berdiri di depan orang-orang keren seperti kalian, saya pun berlatihnya di lingkungan mentoring, teman-teman. Ketika ditanya, gimana kabar hari ini? Kan gitu kan? Alhamdulillah. Atau ditugaskan baca buku. Ya walaupun kan baca buku kan baca ya. Tinggal baca. Atau ditugaskan ngisi kultum. Ya. Nah jadi jadikanlah mentoring itu sebagai laboratorium teman-teman. Laboratorium kesalahan teman-teman. Jadi nanti ketika sudah di luar mentoring, kalian sudah jadi orang yang lebih baik. Karena udah melakukan banyak kesalahan di mentoring. Ya, jadi saya bersyukur menemukan ekosistem mentoring di UNJ, di FEB UNJ, karena saya banyak melejit ketika mentoring. Oke, next. Kita banyak prakteknya teman-teman ya. Nah, ini nih, kita akan praktek teman-teman. Saya nggak banyak bicara hari ini, ya. Tips teman-teman hari ini, sampai hari ini saya bisa seperti ini, ada 5 langkah, 5 unsur, 5 kategori yang akhirnya bisa lancar ketika berpublic speaking. Yang pertama adalah build engagement. Yang kedua adalah smiling voice and powerful voice. Yang ketiga adalah body language, eye contact, dan gunakan FAK. Oke, yang pertama. Build engagement. Next. Nah, teman-teman, ketika di awal, ya, kita harus satu persepsi dulu dengan audiens kita. Ya. Ketika kita di awal, kita ngomong, kita harus nge-research dulu nih. Siapa sih orang yang kita ajak ngomong? Ya, saya nggak terlalu sulit ketika ngomong di sini karena ya kita keluarga besar di Itisodi di KC, di Salim, di FEB UNJ, kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak barrier di sini. Kayak gitu ya. Apalagi sama OIK saya. Jadi kita harus satu persepsi dulu. Nah, maka dari itu, ketika kita di awal ingin berbicara depan umum, jadikanlah diri kita ya sebagai speaker ini sama dengan kalian persepsinya. Layak didengar, kayak gitu kan, supaya engagement-nya kebangun. Seperti itu. Next. Nah, 3 alasan kenapa sih akhirnya orang itu didengar. Yang pertama adalah kita merasa nyaman dan penting. Nah, maka dari itu, ini tips buat teman-teman nanti ketika di narasumber, di awal ketika memperkenalkan, jadilah orang yang terlihat penting dan layak untuk didengar. Makanya biasanya para speaker itu di awal-awal memperkenalkan profil dirinya. Sekeren tadi. Keren kata saya? Tepuk tangan buat saya. Gitu ya. Nah, begitupun nanti gitu ya, teman-teman ketika bertemu dengan maba gitu ya, silakan tuh show it. Oh, saya Najwa Salihah ya? Najwa? Syahila. Najwa aja deh. Ketua PKKMB FEUNJ. Saya aktif di Itisodi, Departemen Mas Ulah. Kayak gitu kan. Komandan Mas Ulah. Mas Ulah. Wis, wah ini aktif. Saya OIK. Duta Ekonomi Syariah Nasional, bukan Wakil Kuda ya di Itisodi. Nah, itu
Emang OI segera itu, tapi durasi. Kalau saya sebutin lebih panjang CV OI dibandingkan saya. Ayo belajar bareng OI. Gitu ya. Buat important. Jadi teman-teman kenalan gitu ya. Tapi kenalan itu yang nggak NPD gitu ya, nggak lihat NPD, yang nggak gue banget. Dan nanti silakan tuh gimana cara kenalannya. Yang kedua, buat teman-teman tuh dia sayang sama kita, kayak gitu kan. Dan kita connect belonging. Ada hal yang mirip nih. Ya makanya dari itu tadi di awal saya buka nggak dengan quotes, saya buka nggak dengan ice breaking, tapi saya buka dengan ada kemiripan saya dengan teman-teman, kedekatan itu. Biar kita nggak ada barrier. Ya karena terkadang kalau udah ada barrier, orang nggak akan terbuka ceritanya. Oke. Nah ini 3 alasan. Oke, next. Nah, banyak para politisi hari ini mereka belajar public speaking supaya mudah dimengerti oleh masyarakat. Ya, dia tidak mendidikan bahasanya, dia menyesuaikan bahasa dengan masyarakatnya. Ya, maka dari itu kalau bicara aja mungkin dia paham, tapi kalau bicara dengan hati, ya dia tidak bisa menyentuh dengan hati. Nah, kalau Rasulullah bilang nanti di beberapa slide itu berbicara sesuai dengan kaumnya. Ya, kaumnya itu kalau dia audiensnya sangar, ya kita nggak boleh lembut-lembut gitu kan. Oh, kalau audiensnya lembut, ya kita harus lembut juga. Oh, dulu ketika ada masyarakat Arab Baduy gitu kan ya, buang air kecil di masjid. Tahu nggak sirahnya tuh? Buang air kecil di masjid, Rasulullah langsung negur. Dia selesaikan dulu aktivitasnya, setelah itu baru kasih nasihat. Nah, itu memperlihatkan kepada kita, Rasulullah itu harus adaptif, harus peka terhadap lingkungan. Teman-teman nanti belajar intercommunication kan ya, interpersonal communication itu ketika berkomunikasi harus lihat dulu nih, oh orang ini kondisi seperti apa, dan lain-lainnya. Nah, maka dari itu, supaya bisa menyentuh dengan hati, ya teman-teman harus tahu kondisinya. Oke, next. Nah, ini ya, bicara sesuai dengan bahasa kaumnya. Oke, next. Nah, kedua adalah bicara dengan meyakinkan. Nah, ini teman-teman, nanti kita belajar berbicara dengan smile voice dan powerful voice. Oke, next. Nah, powerful voice, kejelasan artikulasi. Ya, saya orang yang ngomongnya buru-buru. Ya, mungkin kalau teman-teman yang lebih dekat sama saya, kalau aktivitas sehari-hari saya ngomongnya buru-buru, cepet-cepet, nggak jelas. Ini karena saya di sini aja nih ngomongnya jelas, kayak gitu kan. Makanya nanti kita akan belajar artikulasi setelah ini. Terus yang kedua, lion face, dong lion face, supaya otot-otot kita ke kondisikan, gitu kan. Kita belajar lion face determine. Lion face tau lion nggak lion? Singa kan? Singa gimana? Mukanya singa. Nah, gitu kan? Nah itu nanti supaya otot-otot kita terbuka. Nanti kita praktek. Ketiga intonasi itu ya mungkin tinggi rendahnya suatu nada gitu ya. Kalau lagi sedih, lagi nanya, lagi bertanya itu jelas. Lagi memuji ya itu jelas. Dan akhirnya berikan LG step. Oke, next ininya prakteknya. Nah, kita belajar intonasi yang rendah dulu. Biar nggak terlalu pedes. Huruf vokal. Ya, ini huruf vokal A, I, U, E, O. Itu huruf vokal yang agar melatih artikulasi teman-teman. Kita bareng-bareng ya, bareng-bareng semua. Menyebutkan huruf di depan sini. Saya izin Ilham boleh di sini ya. Ilham itu Faisal. Siapa? Ilham. Haikal, izin Haikal. Oke, ini ya. Siap teman-teman semua? Ya. Suaranya ya. Suaranya dan ikutin ini saya, jadi saya. 3, 2, 1. A, I, U, E, O. Jadi kalau panggil saya Kak. Oh. Jelas terus. Sekali lagi 1, 2, 3. A, I, U, E, O. Sekali lagi lebih cepat 1, 2, 3. A, I, U, E, O. A,
Tepuk tangan buat kita semua. Naik kelas ya. Kelas selanjutnya, nah ini teman-teman. Ya, ini lagi-lagi artikulasi supaya kita mudah. Yang hari ini merasa introvert, merasa malu, putusin dulu rasa malunya. Kita belajar public speaking. Mumpung hari ini sama-sama belajar. Oke? Siap? Gak ada yang ngeliatin kalian, jadi santai aja. Mukanya ekspresif aja. Siapa namanya? Tepuk tangan buat Cai. Kamu tuh menginspirasi saya, Cai, hari ini. Cai. Mukanya kayak Cai. Siap? 1, 2, 3. Saya ekspresi itu. Siap? 1, 2, 3. Ba 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 ba. Ma 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 ma. La 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 la. Na 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 na. Coba tangan buat saya. Belum. Saya suruh tepuk tangan, mau duduk. Oke, next. Nah, ini Cai. Namanya Cai. Ya, Cai itu kalau bahasa Turki apa? Teh. kalau Sunda air. Air. Oke. Kalau air mendidih apa bahasa Sunda itu? Iya, panas ya. Oke, kita yang kedua, naik level lagi nih. Latihan dengan tongue twister. Tongue twister. Ya, twister. Ya, ini agak naik saya. Ya. Kita belajar kata-kata yang lebih sukar. Oke ya, sharing sukar. Next. Nah ini, Cai, coba Cai. Kamu berarti ke Cai. Makasih alhamdulillah ya Cai. Cai. 1, 2, 3. Kakak tua, kakekku kenal kakak tua, kakekmu. Yes. Oke ya. Bareng. Cai pimpin Cai. 1, 2, 3. Kakak tua, kakekku kenal kakak tua, kakekmu. Oke, gampang? Gampang. Lebih cepat lagi Cai. 1, 2, 3. Kakak tua, kakekku Bareng. Biar kita ibarat kayak sama jamainya kelihatan. Apa ukuahnya kelihatan kok? Bareng. 1, jujur jungle. 1, 2, 3. kakak tua, kakekku kenal kakak tua, kakekmu. Oke, next apa lagi next? Oke. Cai, pilih awak sama Cai. Cai. Apa ya? Gak boleh request gitu kan? Kalian. Ya, marah nih. Ya udah, Kamu prima. siapa ya? Saya sih. 3. Jangan nanya iklan. 3, 2, 1. Siapa Cai? Ya prima aja deh. Prima. Prima, gampang. Ayo Prima dan Cai. Oke. Selamat Prima. Siap. 1, 2, 3. Duduk ambilkan dandang di dinding dong. Cai ngomong aja. 2, 3. Duduk ngambilkan dandang di dinding dong. Oke semuanya ya. 1, 2, 3. Duduk ngambilkan dandang di dinding dong. Oke. Next. Berapa? Dandang. Apa tuh dandang? Kuku kaki kakekku karena. Oke siap. 1, 2, 3. Kuku kaki kakekku karena tusuk paku. Ulang. Oke. Siap. 1, 2, 3. Kuku kaki kakekku karena tertusuk paku. Lagi 1, 2, 3. Kuku kaki kakekku karena tertusuk paku. Terakhir 1, 2, 3. Kuku kaki kakekku karena tertusuk paku. Ya. Tepuk tangan buat Cai dan Prima.
Prima, mohon maaf, ada Oasis. Itu teman-teman. Jadi jam terbang kalian dilatih artikulasi. A, I, U, E, O jelas. Saya disclaimer, saya tuh kalau ngomong cepet banget. Kadang-kadang nggak jelas. Tapi kalau dari ngomong depan, ya harus jelas. Karena kan harus memberikan komunikasi ya. Jadi kalau hari ini teman-teman merasa introvert, merasa itu nggak apa-apa. Tapi kalau di depan umum harus bisa. Kayak gitu. Dan tadi lion face. Ya, lion face. Nah ini kedua, smiling voice nih. Smiling voice tuh kalau hari ini teman-teman lihat dokter Gia, tahu dokter Gia? Nah itu smiling voice. Sepanjang podcast dia senyum, ya. Smiling terus kan? Nah itu definisi smiling voice menurut saya itu dokter Gia tuh. Dari awal sampai akhir ngadepin dokter Tirta aja dia smile kan? Bener nggak? Gitu kan? Smile terus. Kayak gitu. Oke. Gimana artinya? Next. Oke, next. Nah, next lagi. Nah, ketika tersenyum itu ada 3 otot yang bergerak dan harus gerak. Aska ini paling kedua nih kayak ini mirip kasih sekarang. Ketika senyum ada 3 otot yang bergerak. Satu bibir, coba bibir Aska mana kak? Yang kedua pipi naik. Yang ketiga sipit ada senyum. Aduh, nggak bisa. Gitu ya. Belum dulu ada praktek. 3 otot bibir, lingkar bibir, pipinya naik, agak sipit. Jadi walaupun pakai masker, ya pakai cadar, awal-awal tetap cantik karena matanya kelihatan. Seperti itu. Mata itu. Gak lihat. Next, ada praktek kan Rizka? Nah, praktek. Yakin dulu. Tapi di sini yang punya permasalahan merasa senyumnya itu nggak bagus. Apa tuh karena tidak disampo pernah diajarin jadi fotoshop? Garis sampul ada di garis sampul ya. Juga pengen ngatur loh. Jadi caranya kita tarik 2 ujung simpul bibir kita ini secara maksimal dan ditahan. Yang salah, simpul tahan dan matanya kayak kosong begitu. Oke, soal lanjutan. Mana tadi? Di sini yang punya permasalahan merasa senyumnya itu nggak bagus. Apa tuh karena tidak disampo pernah diajarin jadi fotoshop ke kalian? Sebenarnya senyum itu adalah ekspresi yang natural. Kalau foto kita juga pengen natural loh. Jadi caranya kita tarik 2 ujung simpul bibir kita ini secara maksimal, enggak ditahan. Lalu jangan lupa matanya juga nggak senyum gitu. Ini yang salah. Oh gitu. Gampang. Oke, kita melihat ini. Kita udah panggil kan gak disambul. Pria sampul. Kalau misalnya aneh udah ntar yang main ikutan. Iya dong, pasti terbang. Bisa kabur. Siap. 1, 2, beri senyuman terbaik buat kita semua. Hati nih guys, gini caranya. Senyum bukan apa? Senyum bukan apa? Oke, 1, 2, 3. Tarik. Senyumnya udah benar. Coba kita tes senyumnya sambil ngomong. Perkenalkan diri. Tapi aku senyum. Seperti ini. Senyum aja. Perkenalkan diri dengan senyuman. 1, 2, 3. Halo semuanya. Terus. Jadi perkenalkan, saya Muhammad Adam Dodul Fajri. Kelas berapa, Den? Saya kelas 12, baru lulus dari SMA. Hobinya apa, Den? Hobi saya senyum. Tepuk tangan buat Aska. Aska tapi hati-hati kalau lagi sendirian. Oke,
semuanya, kita praktek senyum. Itu angka 3, senyumnya kayak di video. Siap, 1, 2, 3. Berikan senyum terbaik buat saya. Senyum, senyum. Kakak-kakak ini udah senyum dulu, senyum. Yes, ganteng-ganteng, cakep-cakep, oke kakak ini. Cantik-cantik. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kak, oke silakan, cukup. Kak, saya kalau senyum nggak mau kelihatan gigi. Ada nggak kayak gitu? Ada. Kamu siapa? Akna ya? Iya tuh, Gina, tepuk tangan buat Gina. Saya kalau terhormat ditonton nih. Saya jarang ngomong ya kalau di kelas gigi, jarang ya. Karena Gina dan Akna nggak bisa senyum ya. Kanan. Oke, buat kamu yang pengen bermasalah masuk senyum nggak bagus, ini dia tutorial senyum 14, senyum Mingkem Edition. Bisa guys, waktu aku nyampe dari Sampo tuh emang lebih ditekankan untuk senyum tuh yang kayak ini, yang ada giginya. Tapi ini dia tutorialnya, kan masih mirip kayak tutorial sebelumnya, kedua ujung simbol bibir tuh ditarik tapi jangan ditahan, jadi lepas aja. Terus matanya juga hidup, nah gitu. Kalau ini contoh yang salah, bibirnya dibuat-buat dan matanya sayu. Selamat mencoba. Oke itu ya. Jadi walaupun nggak kena gigi, bisa belum sikat gigi gitu ya. Senyumnya mingkem aja nggak apa-apa. Kita edisi kedua senyum mingkem. 1, 2, 3 senyum mingkem. Berikan senyum mingkem kalian kepada saya. Saya nggak suka, saya yakin saya nggak suka. Oke, tepuk tangan buat nggak suka. Kamu lebih suka senyumnya yang kena gigi ya? Saya emang ada. Ya mana aja. Yang mana ya? Rasa sih aja. Next. Apalagi selain ini? Body language. Komunikasi itu verbal, non-verbal, ya non-verbal language. Kayak gitu kan. Body language kayak gimana? Udah cepet aja next. Play lagi. Nanti hatiin. Askar. Ada 4 poin. When you get nervous, you try to cover your vital organs. And that's why you would see a lot of speakers sometimes fold their hands, bring their hands in front of them. And that's a sign of nervousness. Great speakers keep their body open, so there is no barrier between you and me. Raise your hand if you have an emotional one. Let me see. Put them all together. Do them, mama. And something that when you're starting out, you gotta be very conscious about is keep your body open. It's step number 3. Have your palms open. You do this exercise with take a look at your palms, turn them around, take a look at the inside of your palms again. What side relaxes you are? You really concentrate. When you look at the inside of your palm, your eye relaxes. And a lot of great speakers, they open their palms towards the audience, showing more openness. And that allows the audience to connect with the speaker better, as opposed to showing the back of the head. Ladies and gentlemen, today I'm a dreamer, I'm a speaker, and I learned the unfailing quality of unconditional love from my wife. Number 3, get comfortable with the stage. When you're comfortable on the stage you're speaking on, your body is free to move about and use body language. But if you're not comfortable with that stage, and if you feel foreign on that stage, what happens is your body language starts to constrict and you start to cover your body up. And when a son sees a mother cry, he has no shame. That's a life-changing moment. She looked at me and said, son, I want you to be a better man. Whatever you do, don't touch the podium. As soon as you do that, you're going to be leaning on it, you're going to be shaking that podium, and you will be doing all sorts of things on the podium. So what you do is you keep a comfortable distance between you and the podium. You can keep your nose on it, but you can use your hands to gesture. Don't rest your hands on the podium. So keep a distance, and you can gesture, use body language as you want, from a little distance from the podium. Oke, tangan buat bapak ini. Dikti Kase punya kader terbaik meluruskan Mawpres FEB UNJ. Kita tes nih Mawpres FEB UNJ untuk mengartikan videonya. Tangan buat Gina dan Akna. Kader terbaik kita
translate, Kak Gina translate. Ada 4 poin esensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya rasanya. Oke. Jadi berdasarkan video yang ditunjukkan oleh Bang Oo tadi. Berdiri dong, berdiri dong. Oh berdiri, oke. Iya dong. Kamu udah di karantina mau apa susah kan? Yang Dua-dua ya, 2 Akna, 2 Gina, 2 Akna. ya udah mana dulu deh. Akna dulu, oke. Akna Gina. Oke. Jadi langsung dipraktekin tadi statementnya kan. Ini mau press aja ini nih. Bangga nih, dikasih. Wih, Tenang. Oke, teman-teman semuanya tadi kita udah nonton video yang mana di situ ada 4 cara ya biar kita speaking saat di depan tuh jadi makin mantap gitu. Nah, yang 2 saya highlight itu yang pertama ada opening yang terbuka kepada audiensnya gitu. Contohnya itu adalah dengan gerakan tangan. Nah, gerakan tangan itu kita harus open diri teman-teman. Jadi saat kita selamat pagi semuanya, selamat datang gitu. Jadi kita harus terbuka gitu sama audiens kita. Yang kedua itu ada comfortable dengan stage yang sedang kita dirikan, ataupun misalnya saya di sini juga harus merasa comfortable gitu di sini. Jadi kayak sebenarnya nggak perlu berdiri tegak gitu atau gimana, tapi being comfortable aja gitu. Itu 2 poin yang saya highlight. Mungkin langsung aja ke mau Tangan buat Akna, keren. Mau press favorit FEBW ini sih. Sekarang Gina. Baik. Masya Allah, terima kasih Bang Awa atas kesempatannya. Kita tepuk tangan dulu buat Kak Akna tadi. Dari video yang ditunjukkan tadi sama Bang Oo dan dari kakak operator juga, kita belajar bahwasannya ketika melakukan public speaking itu, nih ini adalah contoh yang salah. Seharusnya kita tidak closing the hand placement, harusnya seperti ini. Biar kelihatannya kita tuh seperti terbuka gitu loh guys, kayak yang open up to everyone gitu kayak. Jadi begini, apa kabar teman-teman semua? Itu akan terasa lebih open daripada ketika kita kayak gini. Namanya closing body language ya teman-teman. Nah itu adalah salah satu tips yang jarang di highlight sama orang-orang ketika ngasih tips terkait public speaking. Biasanya mereka cuma ngomong soal kayak intonasinya, terus habis itu harus menatap mata audiens dan lain sebagainya. Padahal open body language adalah salah satu hal yang perlu di highlight ketika kita berbicara di depan umum. Terus yang paling penting kedua adalah being comfortable in your place. Jadi harus nyaman nih ketika kita berbicara. Makanya salah satu tips ketika mau melakukan suatu public speaking, ketika mau jadi pembicara adalah ketahui di mana tempat kita akan berdiri. Ketahui kita bakal ngisi di mana. Kalau misalnya di tempat-tempat yang kita udah tahu, kayak di UNJ, kalian bisa cek dulu, di GRK kayak gini nih tempatnya, kita bisa mundur ke sini, gerak ke sini, ke situ. Kalau misalnya kita mungkin di tempat yang lebih gede lagi kayak Ki Hajar, kita bisa tentuin nih nanti kita geraknya bakal seberapa jauh. Jangan too much juga ya teman-teman, jangan tiba-tiba loncat ke bawah atau kayak gimana. Itu jujur handstand itu berlebihan. Nah, ya jangan handstand ya, tolong Ali dikondisikan. Nah kalau misalnya tipsnya nih, kalau misalnya kalian ini Kita jangan dipraktekin. Hati-hati ya teman-teman. Antusias banget ya. Masya Allah. Influencer banget Gina emang. Influence banget ya, Masya Allah. Kalau misalnya tipsnya, kalau kalian mungkin berbicaranya bukan di UNJ, misal di luar nih, kalian mau lomba di luar atau mungkin mau ngisi di luar, mungkin bisa tanya dulu sama panitianya, Kak ada foto ruangannya nggak Kak? Itu buat kalian bikin strategi nih, nanti geraknya mau kayak gimana. Apalagi kalau misalnya mau lomba public speaking, mau lomba bisnis plan dan lain sebagainya, kalau bisa kalian tahu placement dari pipinya bakal ditaruh di mana, terus habis itu timernya bakal ditaruh di mana, gitu, supaya kalian nanti bisa nentuin nih, aku mau geraknya tuh kayak gimana. Terus habis itu nanti kita mau ngeliat timernya udah nyampe mana tuh kita bisa tahu juga kayak gimana. Terus buat ngintip-ngintip di kita juga kita bisa tahu kayak gimana. Kalau lebih seperti itu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Gak salah kan? Power press D4 advokasi ya. Aduh, Bapak. FEBW. Kita punya satu mapres lagi yang baru datang. Nanti kita tes. Next. Eye contact. Nah, kadang-kadang ketika kita ngomong, kita suka buyar nggak ketika kita ngeliat orang? Ya, mata dan lain-lain. Baru itu, Michael,
Ya buyar ya. Nah, cara gimana untuk bisa eye contact? Nah, saya juga di awal ketika belajar public speaking itu suka buyar. Nah, cara gimana? Bisa teman-teman hari ini, kalau tadi kita kan conference on stage ya, nyaman ketika di panggung. Nah, kalau panggungnya kayak gini, supaya teman-teman terbangun bilong ya, tadi kan kita awal sepakat ya. Atau teman-teman hari ini juga merasa udah sering dilihat Kak Alvan 1, 2, sampai 3 detik kelihatan saya ngeliatin ke teman-teman. Itu harus ya supaya teman-teman merasa ada engagementnya. Nah, caranya gimana? Kalau ya teman-teman belum berani ngeliat mata ke mata, takut jatuh ke hati, hati-hati ya. Jadi ngeliatnya adalah soalnya anak muda zaman sekarang sudah gitu ya. Ngeliatnya ke ujung sana, ke sudut ujung. Kalau itu tahap itu yang paling ini lah, paling cemen lah. Ya, kalau belum berani, tapi seolah-olah teman-teman tuh ngelihat ruangan, gitu ya. Itu yang satu. Yang kedua, kalau lebih berani lagi, misalnya kalau hadapan lihat mata Oik, takut dia jatuh ke hati, lihat hidungnya Oik. Lihat hidungnya Oik atau jidatnya Oik. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih takut ke distract lihat mata ke mata, lihat jidatnya, lihat hidungnya, atau lihat mulutnya, Bahunya. ya, atau lihat nggak di bahu, jangan di bahu, gitu ya. Jadi di area muka, biar nggak jauh, atau alisnya, ya. Jadi seolah-olah teman-teman lihat, tapi nggak ada distract. Itu kalau yang level. Ya kalau udah bisa ya. Ini intinya eye contact penting, ya. Eye contact penting, dan saya rasa teman-teman di sini udah sering saya lihat 1, 2, 3 detik lah, kayak gitu ya, supaya engagementnya enggak. Next. Ya tadi udah saya simpulkan. Ya next. Nah terakhir gunakan visual, audio dan kinesthetik. Oke. 5 menit lagi, silakan teman-teman pegang satu benda apapun itu masing-masing. Ya, silakan apapun itu. Lalu hadapan dua-dua, hadapan, berhadapan, pasang-pasangan, pasang-pasangan. Yang nggak ada pasangan cari ya. Usaha yang ada pasangan usaha cari. Iwan lawan. Cari sini, kamu sama ini. Bo, cari pasangan dulu. Pasangan ada? Udah. Kamu sama-sama bintang. Itu ini kayak gue. Oke, ini. Oke, kapas ya. Iwan pas satu panitia. Ayo bantu Iwan. Udah semua? Udah. Kamu sama siapa? Kamu ini. Kamu? Aku sama dua. Nah. Yang tiga nih boleh. Tiga nih boleh. Atau kamu ganti saya sini jadi narasumber ganti saya. Oke, sebelum praktek, kita praktek mendeskripsikan benda yang kita pegang. Ya. Ini pegang apa? Pulpen, deskripsikan pulpen. Sedotan, deskripsikan sedotan. Pegang apa? Cek baru, saya tahu. Deskripsikan setnya. Apa? Sedotan, oke. Deskripsikan nanti ya. Ini dulu, cari dulu deskripsinya, cari skripnya dulu. Skripnya dulu, durasinya 1 menit. Ya, ini skripnya dulu nih, skripnya dulu. Oh misalnya botol ini warnanya tutupnya biru, isinya kurang lebih 6 cm, bahan plastik, namanya Oasis, komputer dari Prima. Komputer Prima, ada Prima kan? Jangan Prima bener ya. Kan yang diboykot kan Aqua, Prima masih boleh. Dan lagi skrip 1 menit, tapi nanti prakteknya tentuin dulu skripnya. Atau langsung mulai aja? Langsung mulai, oke langsung mulai. Oke ya. Hadap-hadapan. Kiri kanan hadap-hadapan. Kamu sini, Kal. Oke ya. Oke, sudah siap. Silakan berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri semua. Praktekin yang tadi udah. Berdiri. Jangan rolling, Oik tadi udah semangat, jangan rolling. Oke ya. Yang
sekarang yang posisinya ada di sebelah kanan dulu. Yang satu dulu. Ya, sama aja lah. Ya. Yang kanan saya dulu. Nanti gantian yang kiri. Oke? Artinya anak saya dulu. Sudah siap? Siap ya? Oh ternyata narasumbernya belum datang, jadi ngomongnya 2 menit. Ya, 2 menit durasi yang kanan dulu. Selama durasi 2 menit itu kamu ngomong apapun itu tentang barang yang kamu pegang. Barang kan dipegang, tunjukkan. Siap? 2 menit ya, 2 menit ya. 1, 2, 3. Gantian sebelah kirinya ya. Siap? 1, 2, 3. Silakan dulu. Mungkin bagi OIK satu hal yang biasa ya. Kan belajar bareng OIK durasi berapa? 3 menit biasanya. Masuk. Oke. Itu teman-teman. Jadi keluar. Ya, sudah lega bintang gimana, ada perubahan kan? Oke, sip. Jadi kesimpulannya teman-teman, ya kesimpulannya public speaking harus dilatih dari hal kecil, sustain, berkelanjutan dan lain-lain. Sip, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Kak Alfa.
Salam jazilan kami ucapkan kepada Kak Umar. Semoga ilmu yang telah diberikannya menjadi amal jariah dan memberi manfaat yang luas bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita masuki agenda berikutnya, kita ada sesi tanya jawab nih. Jadi pada di kesempatan kali ini kami memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya, kalau boleh lebih boleh sama Kak Umar, untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau angkat tangan terlebih dahulu, dan jangan lupa menyebutkan namanya sebelum disampaikan. Jadi pertanyaan dan akan disampaikan secara singkat, jelas, dan padat sesuai dengan materi yang telah dipaparkan. Oke, sesi tanya jawab dipersilakan. Menanya. Ayo, Nesen. Turun dulu. 1, 2, 3. Oke, Septi boleh diajukan banyak orang. Sementara itu, sebagai calon mentor, kita dituntut untuk mampu membangun komunikasi dengan menteri dan bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Tetapi di sisi lain, kita juga memiliki karakter dari diri kita yang masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan orang baru maupun lingkungan baru. Pertanyaan saya, di sini bagaimana cara kita membangun kemampuan public speaking dan komunikasi tersebut agar bisa menjadi mentor yang baik tanpa harus kehilangan jati diri atau merasa harus mengubah diri kita menjadi orang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Safety, jangan dulu. Pakai dulu, pegang dulu. Ayo. Safety takut nggak ngomong bagus? Khawatir nggak atau apa nggak? Ini JB lagi ngomong ya? Iya, mau tahu kan kalau dia. Safety, kamu ada ketakutan nggak? Coba pakai mikir. Iya. Iya. Tapi kamu bisa ngomong ke semua. Iya. Iya. Bisa nggak teman-teman Safety ngomong depan umum? Bisa. Bisa, bohong Safety ya. Coba jujur dong, bisa apa nggak? Bisa, tapi kalau kayak untuk kayak komenti itu kayak apa ya? Ada rasa deg-degan dan takut gitu, kayak takut menjelaskan, takut kayak salah ngomong gitu. Tapi bisa nih ngomong sama saya. Oh, kamu mungkin ketemu Menti baru pertama kali. Betul. Emang sama saya berapa kali ketemu? Coba. Sebelumnya kita kan belum kenal ya, dia belum kenal ya. Kita nggak pernah ketemu ya. Berapa kali kamu ketemu saya? Sekarang bisa ngomong. Bohong lagi kan? Oke, baik. Siap. Ada Fadli ya. Emang boleh bohong, nggak boleh Safety? Lebih jujur itu yang paling kayak ditakutin, kayak gimana nih, harus gimana nanti, karena kita kalau mentoring itu seakan-akan kita berbicara, jadi kita doang yang ngobrol dan menti itu kayak ngedengerin, tapi takut kayak kita saat bicara mereka kayak yang ngedengerin, tapi mereka tuh ya kayak udahlah yang penting ngedengerin tanpa nyampe ke hati mereka atau ke pikiran mereka gitu. Makin panjang ngomongnya nih. Bohong nih. Tepuk tangan buat Safety. Bohong kamu nanya. Beneran, Jujur jungle. Jadi mereka berdua tuh kalau jujur jungle. Intinya apa? Intinya tuh simpelin dulu. Intinya harus percaya diri. Dan jawab Safety kan. Harus percaya Diri. Harus latihan Terus dan harus banyak-banyak belajar. nanya dan jawab sendiri. Tepuk tangan lagi buat Safety.
Ini jangan yang bohong-bohong kayak Septi. Saya. Kasih cai, adi jangan deh. Oh, apa? Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Ini nggak sabar lagi dia. Ayo, saya. Silakan dulu, saya. Maksudnya keluarkan suaranya, keluarkan pertanyaannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kata nama. Halo dong. Perkenalkan, Bang O, nama saya Haidir. Saya nama panjangnya Muhammad Haidir Valdianur, dipanggilnya Cai. Terus saya dari KC, terus dari pendidikan akuntansi juga angkatan 25. Saya ingin tanya dong Bang. Jadi untuk pertanyaan Ane mau tanya terkait pengalaman Bang O. Pernah nggak sih Bang O itu ngadepin kayak audiens yang memiliki kebutuhan khusus? Contohnya kayak dia itu susah buat nangkap sebuah informasi. Nah, kan kalau saya sendiri pribadinya kan agak nggak sabaran ya Bang ya. Kadang suka kesel sendiri gitu ngadepin mereka. Ini jujur janggal. Nah, jadi menurut Bang O tuh bagaimana tipsnya agar saya bisa ngadepin mereka? Karena kan kita nggak tahu nih nanti pribadi tiap-tiap orang pas saya jadi mentor di BKMB bagaimana aja. Kan nggak semua orang bisa menangkap informasi secara cepat gitu. Oke. Mungkin itu aja pertanyaan kurang lebihnya. Tepuk tangan buat saya. Saya, durasi sabar kamu berapa? Lama? Di rating 7 7 menit? 17 menit, 17 jam, 7 apa? 7 menit. 7 menit. Pesan saya tambahin durasi sabar kamu. Jadi 14 menit. Kalau udah bisa, tambahin jadi 21 menit. Tambahin jadi 7 hari, tambahin jadi 21 hari. Tambahin jadi 7 tahun. Saya 11 tahun beda sama si Ilham. Masih ada di sini. Masih ada di sini. Ya. Kuncinya sabar. Ya. Apalagi kamu tahu teman-teman berkebutuhan khusus kan? Oke, jadi kuncinya adalah sabar. Statement sabar ada batasnya, saya okein. Manusia punya batas kesabaran, tapi manusia punya prerogatif meluaskan batas sabarnya. Mungkin 7 menit batasnya seruangan kotak ini, tapi kenapa kita nggak coba ruang sabar kita diluaskan seperti ruangan ini, diluaskan seperti satu lantai ini, diluaskan seperti gedung GRK ini, diluaskan seperti luasnya UNJ, luasnya lapangan golf di depan, luasnya kampus UI, atau seluas samudra. Kuncinya adalah sabar. Tinggal bagaimana kita mengelola kesabaran kita. Public speaking mah coy paling jago. Tapi jago saya tetap jago saya. Saya bertanya. Tinggal kuncinya adalah memperluas ruang sabar. Jadi belajar bukan belajar public speaking, belajar tentang suruh lah. Ya, suruh ini kalau dia ngeluh, belum sabar nih. Gitu ya. Jadi materinya tentang kesabaran. Begitupun teman-teman, ketika punya binaan, punya menti, tugas teman-teman apa? Sabar atau iya. Tugas teman-teman bukan mengubah dia lebih baik. Ya, itu bukan tugas kita. Tugas kita hanya sebatas menyampaikan. Mereka lebih baik itu bonus. Karena yang membolak-balikan hati adalah Tuhan Maha Esa Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan dengan sepenuh hati. Berubah bukan tugas kita. Ya. Jadi besok indikator teman-teman, wah mentinya nggak berubah, saya nggak jadi
mentor lagi ya, bukan itu. Ya, tugas kita hanya menyampaikan, merubah, doain. Ya Allah, semoga menti saya ketika dengar ucapan saya masuk ke dalam hatinya, tersinggung menjadi lebih baik. Oke, coy. Sip. Tepuk tangan buat coy kan. Oke, baik. Apakah di sini ada yang ingin bertanya lagi? Jadi aku nanya, iya, tuh tadi kita apa? Tapi mau nanya, malu. Sadia, oke Sadia. Silakan Sadia berdiri boleh Sadia. Bisa diri kan? Kasih ruang buat Sadia. Ruang Sadia. Perkenalkan, nama aku Syadia Hasbuan, biasa dipanggil Tia. Aku dari Pendidikan Akuntansi angkatan 2005. Jadi di sini sebelumnya aku mau tadi tuh aku terpesona banget pas Iya, tertarik pas kayak gini sama Kak public speaking tuh kayak mereka tuh nggak ada kata gitu. Nah, aku pengen nanya sama Kakak ada. Kenapa nanya saya? Katanya kakak juga dong sama Kak Akra. Iya, Kakak juga sama aja tadi. Oh iya juga gitu ya. Nah, cara bilangkan kata gitu saat kita lagi public speaking itu gimana? Oke, tepuk tangan buat Sadia. Dia terpesona sama Akra ini nanya ke saya ya. Kita nanya ke Akra. Kita beri kesempatan buat Galang yang jawab. Oh, Galang gantinya kedengeran kok gue nggak panggil gitu. Kocak banget tiba-tiba ya. Oke, ini experience saja paling ya. Oh ya. Biar kelihatan kan ya. Nggak tahu. Ini apa gue nih? Oke, ini lebih ke sharing aja. Jadi kalau based on experience, misalkan kita ada kata-kata yang menjadi mengisi gitu di kala ketika kita masih mikir atau kita belum tahu mau ngomong apa, itu sebaik mungkin atau sebisa mungkin kita coba untuk diem aja, jangan biarin mulut kita ngucapin Itu kata-kata yang mengisi lainnya. Aduh, jangan adu juga. Jadi ya buat ngejawab pertanyaan dia tadi, ini emang lebih sering kita bisa secara praktikal aja ya, belajar secara bertahap gitu. Semakin banyak kita ngomong, semakin banyak juga kita terlatih mulut kita buat akhirnya nggak ada lagi space kosong tadi. Jadi kalau misalkan kita masih jarang buat ngomong, kita masih jarang buat berdiskusi gitu sama orang, mulut kita juga kan kurang terlatih. Mulut kita jadi belum terbiasa. Kalau misalkan kita masih mikir harus ngomong apa ya, nah itu jadi dari mulutnya dulu harus dibiasain. Makanya dengan adanya MVP ini kan, dengan adanya teman-teman ngambil kesempatan buat jadi mentor, itu sebenarnya salah satu peluang yang sangat-sangat besar gitu buat melatih public speaking kita. Ketika ada belasan gitu ya maba di depan kita harus ibaratnya menjadi moderator juga, menjadi orang yang merangkul mereka satu persatu. Itu kita melatih mulai dari pikiran sampai ucapan kita, dan bakalan lebih sering terbiasa juga sih, apalagi dengan teman-teman masuk organisasi gitu ya. Ambil aja kesempatan-kesempatan buat jadi MC, moderator, kesempatan lain gitu, mungkin syuro, kesempatan diskusi itu teman-teman coba untuk lebih terlibat, lebih berkontribusi di sana supaya kita makin terbiasa buat ngomong. Mungkin itu aja dia. Salah ya. Mau pes. Dia tarik nafas dalam-dalam dulu. Iya. Nafas sebelum ngomong panjang lebar, sebelum kamu ganti statement, ganti diskusi, diam dulu. Kita Galang tadi kan? Iya. Diam dulu, baru ngomong lagi. Begitu pun tadi itu malah latih. Mana latih ya? Septis ya? Bisa latih. Kalau gugup, diam dulu.
tarik nafas, dan baru ngomong. Plus doanya, tambah doanya Nabi Musa. Robi Sohli, diminta doa. Kita kan manusia kan terbatas ya. Minta doa sama Allah buat lidahnya dilancarkan, biar tergugah hatinya, biar sabarnya kita meningkat dan lain-lain. Tetap hadirkan Tuhan dalam diri kita. Itu dia. Tepuk tangan buat dia. Sama-sama. Dan jam terbang ya. Dulu Dina Atma Galang jadi moderator saya, sekarang jadi narasumber dia. Red card-nya udah mahal dia red card-nya ini nih. Ya, jadi dilatih dari hal yang kecil. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup ya. Oke, demikian sesi tanya jawab pada materi pertama. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi atas pertanyaan yang disampaikan, serta kepada Kak Aufar atas jawaban dan penjelasan yang telah diberikan. Sebagai penutup penyampaian materi pertama, kami persilakan kepada Kak Aufar untuk menyampaikan closing statement sebagai pesan penutup sekaligus motivasi bagi seluruh mentor yang hadir pada hari ini. Oke, tepuk tangan yang meriah buat kita semua sekali lagi. Ini jalan yang panjang teman-teman. Jalan yang panjang, jalan yang nggak semua orang bisa lakuin. Sabtu orang pada hangout, pada jalan-jalan, pada jogging. Lu pada di sini belajar. Ya, jalan juga dari dek lingko atau. Tapi hari ini kalian lebih memilih menjadi orang-orang yang di atas standar orang pada umumnya. Sabtu, Minggu mereka holiday, kita masih terus belajar bareng. Oi. Gitu ya. Maka dari itu, kalau jalannya panjang, ibarat kayak lomba, lari, yang dipilih lari sprint atau lari maraton? Kalau jalannya panjang nih, itu lomba lari sprint apa lari maraton? Kalau sprint kan lari kan? Sprint tuh. Kira-kira kalau teman-teman sprint terus, capek nggak? Capek kan? Tapi kalau maraton gimana larinya kan? Santai. Makanya kan kalau maraton ada 5K, 10K gitu kan. Panjang kan? Jadi yang dipilih mode lari kita adalah lari Nah, begitu pun sekarang nih. Jalan dakwah kita panjang. Ya, bertahan 11 tahun di mentoring, wah panjang banget. Tapi saya larinya nggak lari, malah makan gitu. Saya ngapain lari, capek. Mentoring makan, suruh makan. Happy saya. Gitu kan, jadi deh makan. Pati doang yang belum pernah makan sama saya. Pati ini seperti ini orang sering. Ya, jadi mode lari kita adalah maraton. Pelan-pelan aja, santai aja. Kita bukan nabi bos. Kita bukan nabi boy, gitu kan. Tugasnya cuma nyampein doang. Kita bukan makhluk yang paling sempurna kan. Kita cuma nyampein doang. Nyampe ada dua, terima atau tidak terima. Tugas kita udah nyampe. Kalau diterima alhamdulillah, kalau belum terima kita evaluasi. Makanya ada MVP kalau kata Galang. Jadi pesan saya, semoga kita semua tahun depan masih ketemu lagi nih di kita depan. Tapi narasumber jangan saya lagi, ganti siapa yang Galang, Dina, gitu kan. Supaya ada pekaderan. Teman-teman yang baru nih, gitu ya. Saya mengucapkan makasih banyak teman-teman yang baru, karena kalian bukan di organisasi KC, bukan episodi, ya, tapi memilih di sini dan salam kenal dan selamat datang di keluarga kecil ini. Tepuk tangan buat teman-teman yang baru. Mungkin itu dari saya. Surga itu luas. Sayang kalau yang masuk sedikit, maka dari itu kalau teman-teman rame-rame lebih seru kan. Semoga teman-teman kita semua ketemu di jalannya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.